Selamat datang di rubrik Vox Populi, sebuah rubrik yang akan membahas tentang sistem ketatanegaraan dan isu-isu aktual politik hukum yang terjadi belakangan di Indonesia. Bersama gua, Fahrul Rozi, yang sekarang akan membahas tentang wacana kotak kosong dalam sistem ketatanegaraan dan konstruksi hukum pemilu pilkada 2024. Ada 3 pokok bahasan yang perlu gua bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, apa sih kotak kosong itu? Ini menjadi penting ya, karena menjadi suatu literasi baru dalam konstruksi hukum kita, terutama dalam konstruksi hukum pemilu dan pilkada. Kedua, apa sih yang menyebabkan adanya suatu gerakan dan wacana kotak kosong agar diakomodir dalam sistem hukum pilkada 2024? Ini penting dan menarik untuk dibahas karena wacana dan gerakan kotak kosong agar diakomodir dalam sistem hukum kita itu baru muncul dalam pilkada 2024. Yang terakhir, mungkinkah wacana mengenai kotak kosong diakomodir dalam sistem ketatanegaraan kita sehingga mempunyai landasan yang valid dan berkekuatan hukum untuk diakui dalam konstruksi hukum yang ada? Pertama, apa sih kotak kosong itu? Kita mungkin mengetahui kotak kosong pertama diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2015. Pada waktu itu terdapat suatu tren kenaikan calon tunggal di beberapa daerah. Kita melihat misalnya tren kenaikan ini terlihat pada 3 daerah dengan kotak kosong pada tahun 2015, Pilkada 2015. Kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari pilkada ke pilkada. Kita lihat misalnya pada tahun 2017, pilkada didominasi oleh calon tunggal sebanyak 9 di berbagai daerah. Kemudian juga pada tahun 2018, kotak kosong meningkat menjadi 16 daerah. Kemudian pada pilkada 2020 meningkat menjadi 25 kotak kosong atau calon tunggal di 25 daerah. Dan terakhir yang sekarang ini adalah pilkada 2024, trennya cukup mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni mencapai 37 calon tunggal di sejumlah daerah. Pada tahun 2015, melalui putusan Mahkamah Konstitusi, kotak kosong diakui sebagai suatu opsi konstitusional di daerah dengan calon tunggal. Akan tetapi, kotak kosong tidak tersedia atau tidak diakui keberadaannya di daerah yang calonnya tidak tunggal. Artinya, secara literatur hukum atau sistem berhukum belakangan, kotak kosong sebenarnya dikenal dalam konteks pilkada dengan calon tunggal. Pada waktu itu, Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak mendesain kotak kosong sebagai opsi konstitusional, tetapi mendesain sistem atau bentuk desain surat suara dengan plebisit, atau yang kita kenal dengan setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal yang ada di daerah bersangkutan. Kotak kosong diakui sebagai opsi konstitusional dan diakomodir dalam suatu produk perundang-undangan. Itu dilahirkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang tentang Pilkada atau pemilihan bupati, gubernur, dan wali kota. Tentunya adanya wacana kotak kosong
bukan dalam rangka mengkampanyekan adanya kotak kosong yang tersedia dalam calon tunggal. Akan tetapi, wacana mengenai kotak kosong belakangan ini bukan dalam konteks mengkampanyekan kotak kosong yang telah diakomodir dalam calon tunggal. Wacana tentang kotak kosong belakangan adalah dalam rangka mengakomodir adanya kotak kosong dalam desain surat suara kendati itu tidak terjadi calon tunggal. Kita lihat misalnya, kita contoh ya, di Jakarta sekarang ada 3 paslon atau pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Wacana kotak kosong berusaha mengakomodir konstruksi hukum kita agar kolom kosong juga tersedia sebagai alternatif konstitusional preferensi politik bagi pemilih yang merasa tidak setuju terhadap paslon yang tersedia. Nah, ini tentu beda dengan surat suara atau suara tidak sah. Kita mengenal istilahnya ada blank vote, ya, itu kotak kosong, dan invalid vote, itu adalah suara tidak sah. Ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Invalid vote itu atau suara tidak sah tidak pernah diakui dalam sistem berhukum kita. Artinya, ketika pemilih melakukan suatu pencoblosan yang dikategorikan sebagai suatu suara tidak sah, maka konsekuensi hukumnya adalah suara yang tersalurkan melalui pemilih bersangkutan itu dinyatakan tidak sah atau tidak pernah masuk dalam hitungan suara sah yang akan menentukan bagaimana perolehan suara yang akan didapat oleh beberapa paslon nanti. Berbeda dengan blank vote adalah suatu iktikat politik yang didasarkan pada preferensi politik masyarakat karena merasa kepentingan politiknya dalam calon-calon yang tersedia itu tidak merasa direpresentasikan. Makanya sebagai suatu protes kritis dan kekecewaan terhadap kandidat yang ada atau yang tersedia, akhirnya masyarakat memilih atau mengisi blank vote dalam desain surat suara. Bahasan yang kedua, mengapa pada akhirnya kotak kosong itu menjadi suatu gerakan kritis yang berusaha agar diakomodir dalam sistem dan konstruksi hukum pilkada. Sebagai suatu informasi, gerakan ini termanifestasikan dalam suatu permohonan uji material yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 125 tahun 2024 tentang pengujian undang-undang mengenai ketentuan tentang desain surat suara dan mekanisme penghitungan suara, bagaimana suatu calon itu bisa dinyatakan menang dalam suatu kontestasi yang bersangkutan. Permohonan tersebut menguji tentang sejumlah pasal karena dianggap tidak menyediakan adanya opsi tentang kolom kosong sebagai suatu jaminan konstitusional yang diakui oleh sistem berhukum kita. Kita lihat misalnya, desain surat suara di daerah yang tidak terjadi kotak kosong atau tidak terjadi calon tunggal, itu desain surat suaranya tidak menyediakan adanya kolom kosong. Hal ini dianggap sebagai suatu kerugian konstitusional karena konstruksi hukum kita tidak menyediakan adanya preferensi politik tertentu kendati itu memilih kotak kosong sebagai suatu pilihan yang konstitusional dan diakui oleh negara. Setidaknya ada 2 hal mengapa akhirnya wacana mengenai gerakan kotak kosong termanifestasikan dalam suatu gerakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pertama, tentang adanya sifat pragmatisme partai politik yang sudah menghilangkan adanya sikap kompetitif dalam pemilihan daerah 2024. Suatu sikap pragmatisme politik
yang dilakoni oleh partai politik belakangan adalah kecenderungan bagaimana membangun suatu koalisi yang sangat besar dengan agenda pencegalan terhadap calon-calon tertentu. Ini sangat erat kaitannya bagaimana ambang batas pencalonan baik dari jalur perseorangan maupun partai politik persentasenya cukup tinggi dan sangat menyulitkan terhadap sejumlah orang yang akan mengikuti kontestasi politik pada Pilkada 2024. Calon perseorangan misalnya harus memenuhi dalam rentang persentase 6,5% sampai 10% yang disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah bersangkutan. Begitu pula ambang batas partai politik, di mana partai politik bisa mengusung seorang calon kandidat jika dia berhasil mencapai persentase ambang batas 20% dari perolehan suara pemilu di daerah bersangkutan. Meski belakangan putusan Mahkamah Konstitusi telah membatalkan adanya ketentuan tersebut, tetapi kecenderungan adanya suatu koalisi besar untuk menjemput adanya suatu kemenangan tanpa didasarkan pada suatu kompetisi yang sehat, itu tidak bermakna apa-apa. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengurangi persentase calon tunggal dari 44 calon tunggal menjadi 37 calon tunggal. Artinya, dalam konteks ini, partai politik dengan sikap pragmatismenya gagal menyediakan adanya keragaman atau pluralisme pilihan-pilihan untuk disediakan kepada masyarakat. Kecenderungannya akhirnya terbentuk suatu calon tunggal atau tidak calon boneka yang berusaha dibangun untuk merekayasa adanya pemilihan yang ada. Faktor yang kedua adalah proses kandidasi oleh partai politik yang tidak dilakukan dengan jujur, adil, dan bebas. Kita melihat mungkin ada sejumlah fenomena bagaimana calon-calon tertentu mungkin disandra oleh kekuasaan yang ada. Terjadi fenomena jegal-menjegal antara partai politik dengan calon yang mungkin secara elektabilitas diakui oleh masyarakat, mempunyai kapabilitas, akan tetapi tidak dikehendaki oleh kepentingan elit partai politik. Faktor yang ketiga, bagaimana adanya fenomena gap aspirasi dari masyarakat terhadap proses kandidasi tetapi tidak diakomodir dalam pencalonan oleh partai politik. Kita mengakui misalnya di Jakarta, dalam top survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas misalnya, SMRC, kita melihat bagaimana terdapat suatu sosok calon yang mungkin elektabilitasnya memiliki persentase yang cukup tinggi atau bahkan menempati posisi pertama dan kedua, tetapi gagal menjadi calon pada Pilkada 2024. Ini sebagai suatu contoh misalnya Anies Baswedan yang hampir mencapai 40% hasil survei, dan juga Ahok misalnya ya, yang juga mencapai dengan persentase yang cukup tinggi elektabilitasnya di tengah masyarakat, tetapi tidak pernah diakomodir dalam suatu proses kandidasi pencalonan pada pilkada. Nah, 3 faktor itu menyebabkan aspirasi masyarakat dalam kandidasi pencalonan Pilkada 2024 menjadi tidak terakomodir. Akhirnya, sebagai suatu konsekuensi logis dari tidak terakomodirnya aspirasi masyarakat yang kita buktikan dalam sejumlah survei dalam proses kandidasi oleh partai politik, akhirnya masyarakat membentuk suatu gerakan kritis dalam suatu gerakan wacana kotak kosong yang abstain terhadap calon yang telah tersedia. Artinya dalam konteks ini, masyarakat berusaha
mengakomodir suara yang tidak akan memilih kandidat yang telah tersedia dalam surat suara, tetapi diakui dalam konstruksi hukum sebagai suatu surat suara yang blank vote atau kotak kosong. Artinya, ini bukan surat suara yang tidak sah, tetapi suatu pilihan preferensi politik masyarakat dan itu diakui dalam sistem ketatanegaraan kita. Hal yang terakhir dalam pembahasan kali ini adalah mungkinkah wacana kotak kosong diakomodir dalam sistem ketatanegaraan kita dan termuat dan terakomodasi dalam konstruksi hukum pemilu dan pilkada ke depan. Ini menjadi suatu pertanyaan yang krusial karena akan menentukan bagaimana desain kepemiluan dan pilkada kita ke depan. Ada dua konteks yang patut menjadi pertimbangan. Apakah sistem ketatanegaraan di Indonesia sudah siap mengakomodir adanya kotak kosong dalam desain surat suara pilkada? Pertama, dalam pertimbangan yang cukup krusial, kita melihat adanya suatu liberalisasi demokrasi mungkin. Kita benar-benar mengakui bahwa kotak kosong sudah diakui sebagai suatu opsi konstitusional dan dipraktekkan di sejumlah negara. Di India, di Kolombia, termasuk di Amerika Serikat yang menjadi patokan atau kiblat demokrasi pada era kontemporer saat ini. Dalam konteks ini, kita mungkin akan terjebak jika tidak hati-hati, jika pada suatu saat nanti mengakomodir suatu kotak kosong sebagai opsi konstitusional dalam konstruksi berhukum kita, adalah soal liberalisasi demokrasi. Tentunya dengan pandangan yang sangat perspektif ketimuran, yang menjunjung adanya etika moral dan juga sopan santun dalam konteks kebangsaan. Liberalisasi demokrasi mungkin sangat terjadi karena pilkada mungkin didesain untuk terus dipaksakan dalam suatu kehendak masyarakat yang tidak ada ujungnya. Dalam sistem yang tersedia, ketika kotak kosong menang, konsekuensi logis adalah pilkada dinyatakan ditunda untuk tahun berikutnya. Artinya, ketika pada suatu saat nanti kotak kosong diakomodir dalam sistem berhukum kita, ketika dalam suatu daerah pemenangnya yang keluar nanti adalah kotak kosong, maka mau tidak mau pilkada di daerah bersangkutan harus diulang kembali pada tahun berikutnya. Dalam konteks ini, mengapa kemudian terjadi suatu ancaman atau pertimbangan mengenai liberalisasi demokrasi? Karena sistem yang ada pada akhirnya akan menempatkan pemilih dalam konteks yang pasif. Sehingga kehendak personal atau mungkin akan terjebak pada suatu egoisme struktural yang memaksa adanya sistem dan lembaga politik desain kepemiluan kita harus disesuaikan benar-benar dengan kehendak masyarakat. Sedangkan desain politik dan praktek demokrasi kita adalah menempatkan setiap individu politik dalam suatu gerakan yang aktif. Artinya, kita mungkin memiliki suatu preferensi politik yang tidak terakomodir dalam kandidat yang ada, karena tidak sesuai atau tidak linear dengan kepentingan politik yang dilakoni oleh elit-elit partai politik. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi telah menyediakan suatu jalan konstitusional pencalonan tidak sekedar melalui partai politik, tetapi juga melalui calon perseorangan untuk maju dalam jalur independen. Artinya apa? Dalam bahasa yang sangat mudah dipahami, gerakan kotak kosong yang diwacanakan oleh sejumlah orang pada kesempatan kali ini jangan sampai terjebak pada suatu egoisme struktural yang hanya memaksa sistem dan desain kepemiluan kita untuk menghadirkan preferensi dan calon kandidat sesuai dengan keinginan kita. Artinya apa? Kalau misalnya suatu kandidat dinyatakan sebagai aspirasi bersama tidak diakomodir dalam suatu kepentingan partai politik, maka opsi yang harus dilakukan adalah maju melalui jalur independen.
dengan memperjuangkan dan mengumpulkan adanya syarat-syarat yang telah tersedia dalam desain kepemiluan kita. Akan tetapi, pertimbangan yang kedua, sangat mungkin wacana kotak kosong diakomodir dalam sistem ketatanegaraan kita dengan mengacu betul dan merefleksikan adanya jaminan hak konstitusional berupa jaminan kesamaan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ini diatur dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 yang memandang adanya jaminan mutlak terhadap hak konstitusional berupa dipilih dan memilih. Sebagai suatu jaminan hak konstitusional yang mutlak, tentunya preferensi politik masyarakat untuk disalurkan dalam suatu proses kandidasi di Pilkada 2024 harus benar-benar bersih dari intervensi, baik itu melalui perseorangan, lembaga berupa partai politik, ataupun desain kepemiluan yang ada. Artinya dalam konteks ini, sebenarnya perangkat kenegaraan kita, mulai dari negara, konstitusi, partai politik, hingga desain pemilu dan pilkada, harus benar menjamin adanya otoritas individu untuk memastikan adanya preferensi politik masyarakat itu tidak pernah diintervensi sedikitpun. Maka dalam konteks ini, bisa kita bayangkan ketika calon-calon dalam pilkada yang tersedia dalam surat suara itu tidak sesuai dengan preferensi politik masyarakat, masyarakat diundang ke bilik suara, kemudian di sana masyarakat tidak menemukan adanya sesosok calon atau sosok gambar yang menjadi pilihan politiknya, maka di satu sisi itu terjadi suatu pemaksaan oleh desain pemilu yang ada. Artinya masyarakat dituntut atau dipaksa untuk mencoblos dari salah satu kandidat yang itu tidak diinginkan sama sekali dalam atau tidak tergambar sama sekali dalam pilihan politiknya. Maka dalam kondisi seperti ini, masyarakat sebenarnya dipaksa untuk memilih salah satu calon yang tersedia, kendati itu pun tidak terpikirkan atau tidak tergambar dalam pilihan politik sebelumnya. Pemaksaan ini kemudian karena ada semacam kegagalan sistemik dari desain pemilu kita, karena gagal menyediakan adanya preferensi politik tertentu, dan kegagalan epistemik karena tidak memahami betul bagaimana konteks hak konstitusional untuk memilih itu seharusnya dijamin. Maka dalam konteks ini, dua variabel pertimbangan tadi menjadi sangat penting untuk mengukur apakah wacana kotak kosong bisa diakomodir dalam sistem ketatanegaraan kita dan diakui dalam konstruksi hukum kepemiluan dan pilkada ke depan. Dengan demikian, untuk menjawab persoalan apakah mungkin kotak kosong diakomodir dalam sistem dan konstruksi kepemiluan kita ke depan, itu tergantung bagaimana suatu kehendak politik atau political will dari pelaku-pelaku politik yang memiliki kewenangan untuk mengatur adanya desain pemilu ke depan. Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini mungkin bisa melakukan adanya judicial activism atau kita kenal dengan positif legislator yang menempatkan kewenangannya untuk membuat norma baru dalam rangka kotak kosong diakui dalam sistem berhukum di Indonesia. Tentu ini menjadi persoalan yang krusial. Akan banyak sekali catatan ketika Mahkamah Konstitusi benar-benar melakukan adanya judicial activism untuk mengadili adanya perkara yang memintakan adanya jaminan konstitusional tentang kotak kosong dalam desain kepemiluan kita. Kedua, sangat mungkin wacana kotak kosong diakomodir dalam sistem berhukum kita ketika DPR memiliki kemauan politik atau kehendak politik untuk mengakomodir adanya kotak kosong itu melalui revisi undang-undang yang ada.
Akan tetapi, kotak kosong benar-benar harus menjadi suatu gerakan kritis di saat lembaga politik seperti partai politik, negara, dan desain kepemiluan pilkada kita gagal menyediakan adanya preferensi politik yang mutlak yang menjadi pilihan masyarakat ke depan. Dengan demikian, kotak kosong menjadi suatu keniscayaan dan menjadi kebutuhan berhukum kita ke depan jika sikap partai politik masih mempertahankan adanya pragmatisme dan konsolidasi yang tidak sehat dalam proses kandidasi yang dilakukan. Artinya ke depan, gerakan kritis ini sebenarnya merefleksikan suatu kehendak agar proses kandidasi dan calon-calon yang disediakan dan difasilitasi oleh partai politik benar-benar merefleksikan dan mencerminkan adanya kehendak rakyat ke depan. Secara konstitusional sangat mungkin ditentukan tentang bagaimana kemauan politik kita ke depan. Bisa itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui positif legislator dengan aktivitas judicial activism-nya. Bisa juga dilakukan oleh DPR dengan melakukan revisi-revisi terhadap ketentuan dalam undang-undang yang ada. Oleh karena itu, gerakan wacana kotak kosong sebenarnya bukan suatu bentuk adanya ego sektoral yang terjebak pada suatu pemaksaan agar sistem yang ada benar-benar merefleksikan kepentingan politik masyarakat, akan tetapi meniscayakan suatu kehendak politik agar partai politik benar-benar sesuai dengan kiprahnya, menyediakan adanya pendidikan politik dan proses kandidasi yang sehat dalam rangka menyediakan adanya calon-calon yang memang sesuai dengan preferensi dan pilihan masyarakat. Dengan demikian, terkadang wacana kotak kosong menjadi suatu keniscayaan dalam rangka menyadarkan adanya sikap-sikap pragmatisme yang mengedepankan adanya ego sektoral dalam politik, sehingga proses kandidasi tidak dilakukan dengan jujur, adil, dan bebas. Gua Fahru Rozi, kita jumpa lagi di rubrik Vox Populi berikutnya.